Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ustaz semuanya, untuk materi kita kali ini atau di buku kita terdapat pada bab yang keempat, yaitu membiasakan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Baik, sebelum kita masuk kepada materi kita, ada baiknya Ustaz sampaikan beberapa nasihat. Yang pertama, ikhlaskanlah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap perbuatan yang didasari dengan ikhlas kepada Allah insyaallah akan bernilai pahala. Kemudian, agar kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat dan mudah untuk kita pahami, maka landasilah dengan kesungguhan, karena hasil yang kita dapatkan sesuai dengan upaya usaha yang kita berikan. Anak-anak ustaz semuanya, kita mulai dengan bismillah. Kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu membiasakan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Dalam bab ini kita akan bahas dua topik atau dua materi. Yang pertama adalah kita bahas tentang husnuzon dan pengakuan nikmat Allah. Yang kedua adalah sikap hasad atau yang dikenal dengan sifat iri dan dengki. Anak-anak ustaz semuanya, kita lanjut kepada pembahasan yang pertama. Husnuzon dan pengakuan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan kita bahas adalah makna dari husnuzon. Husnuzon itu artinya adalah berprasangka baik atau berpikiran positif atau beranggapan yang baik-baik saja terhadap sesuatu atau apapun yang menimpa. Walaupun yang kita hadapi itu mungkin kita merasa berat, terbebani, tapi kita berpikir positif, meyakini bahwa apa yang datang itu kita ambil hikmah dan nilai-nilai kebaikannya. Itu yang disebut dengan husnuzon. Husnuzon itu ada pada 3 bagian atau terbagi kepada 3. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah. Contohnya, semua yang terjadi, apapun yang kita hadapi, yang menimpa kita, semuanya pasti karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu itu baik, maka keharusan bagi kita untuk mensyukurinya. Ketika sesuatu itu berupa musibah, maka kita menghadapinya dengan sabar. Begitulah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini apa yang datang kepada kita, apa yang diberikan dan ditetapkan oleh Allah kepada kita, maka itu merupakan kebaikan bagi kita yang telah Allah sediakan. Yang kedua, husnuzon pada diri sendiri. Bagaimana berprasangka baik pada diri kita? Berprasangka baik atau berkeyakinan baik pada diri kita atas kemampuan, atas kesanggupan yang kita miliki, dan optimis, yakin untuk menghadapi hidup. Jadi tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata kecewa dan segala macam. Kita optimis, kita yakin bahwa sesungguhnya dalam usaha kita senantiasa insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhusnuzon, berkeyakinan kepada diri kita sendiri bahwa kita adalah orang-orang yang mampu melaksanakan kebaikan. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Husnuzon ini bagaimana contohnya? Berprasangka baik pada seseorang dan memberi kepercayaan kepada orang tersebut untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi kalau kita minta tolong kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu, maka berikan orang itu kepercayaan, berikan waktu, berikan kesempatan bagi orang itu untuk membuktikan kemampuannya. Jadi kita tidak ikut campur, kita tidak atur-atur, kita tidak mengurusi selagi orang itu tidak melakukan kesalahan. Selagi orang itu
tetap melakukan apa yang harusnya dilakukannya, maka kita berikan kepercayaan kepada orang tersebut. Nah, itu bentuk dari husnuzon atau bagian dari husnuzon. Berhusnuzon pada Allah, husnuzon pada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Selanjutnya, untuk apa husnuzon itu atau apa nilai pentingnya? Yang pertama, kalau kita berprasangka baik sama orang, maka hidup kita akan tenang, enggak gelisah kita. Jadi tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa untuk kita berprasangka buruk kepada orang, enggak ada. Lalu terjalin persaudaraan antara kita dengan teman, antara kita dengan orang lain, itu saling mempercayai, akhirnya tumbuhlah rasa persaudaraan dan rasa memiliki. Terhindar dari permusuhan. Nah, ingat, yang menjadikan permusuhan itu adalah dimulai dari sikap tidak percaya atau berburuk sangka pada orang lain. Selanjutnya, terhindar dari permusuhan sudah, sabar dan berpikir jernih, tidak menyakiti orang lain. Lalu yang terakhir, yang paling penting dalam berpositif thinking itu atau dalam berhusnuzon itu adalah Allah meridhoi kita dan semuanya. Jadi ridho Allah akan kita dapatkan. Ya, itu yang ketiga pentingnya sikap husnuzon. Lanjut, sikap hasad atau iri dan dengki. Kita pahami terlebih dahulu maknanya. Makna atau arti dari hasad adalah sikap tidak senang kepada orang lain yang mendapat kebaikan, yang mendapat nikmat. Jadi kita iri, kita tidak suka dengan orang lain kalau orang itu bahagia. Gelisah kita ketika orang lain mendapat kesenangan. Nah, itu disebut dengan hasad. Bagaimana yang telah dilakukan atau yang diberikan contoh oleh Allah dalam Al-Quran, hasad yang pertama kali itu dilakukan oleh iblis. Kapan? Ketika Allah memberikan kepercayaan kepada Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi ini, lalu iblis iri. Karena hasad, lalu iblis menuduh yang bukan-bukan, bahkan itu belum terbukti. Apa yang dikatakannya? Bahwa Nabi Adam atau manusia ini hanya akan suka membuat kerusakan, hanya akan suka membuat permusuhan. Nah, itu penyakit iblis. Ingat, kalau kita suka hasad, iri dengan teman, berarti kita sudah mengikuti atau mencontoh sifatnya iblis. Hasad ada dua, ya. Ini pembagian hasad. Hasad yang pertama adalah hasad yang tercela atau iri yang tercela. Berarti ada juga iri yang dibolehkan oleh agama kita. Kita lihat yang pertama. Iri atau hasad yang tercela itu contohnya adalah ketika kita melihat teman memiliki barang baru, mungkin tas, sepeda, atau handphone baru, mainan baru, lalu kita tidak senang. Karena apa? Karena kita tidak punya, kita iri. Dan iri yang tidak boleh itu adalah kita berupaya untuk menjelek-jelekkan punya teman, bahkan untuk merusak punya teman, bahkan sampai menghancurkan apa yang dimiliki oleh teman. Yang penting teman itu nggak senang. Nah, itu namanya hasad yang tercela. Tapi hasad yang bagus adalah hasad yang ketika ada kebaikan didapati oleh orang lain, lalu kita juga berkeinginan untuk mendapatkan nikmat tersebut dengan cara yang baik. Wah, hafalan teman dah banyak nih. Gimana caranya ya? Saya harus kalahkan dia. Boleh. Tapi bagaimana cara mengalahkannya? Kita juga rajin, lebih banyak menghafal Al-Quran, lebih kuat dalam menghafalnya, sehingga hafalan kita menjadi lebih banyak daripada teman. Nah, itu boleh. Atau orang yang kita lihat, orang ini rajin walaupun dia bersedekahnya cuma 1.000 tapi tiap hari. Lalu bagaimana kita? Kita juga boleh untuk iri seperti itu. Bagaimana caranya? Juga melakukan hal yang sama, bersedekah tiap hari dengan jumlah yang lebih banyak. Itu boleh, ya. Itu iri yang diperbolehkan dan insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, apa akibat dari hasad? Hasad itu akan membuat hati tidak tenang, hilang persaudaraan, ribut, menimbulkan permusuhan dan terjadi kesombongan.
Dan terakhir, hilangnya pahala dari Allah. Oke. Bagaimana cara menghindari rasa iri dengan teman itu? Bagaimana cara untuk kita membuang sifat iri dengki yang buruk itu? Maka yang pertama adalah senantiasa untuk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit iri dan dengki itu. Kemudian ingatlah kematian. Ketika kita mengingat kematian, maka mana mungkin kita akan berbuat dosa sementara kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, bagaimana cara kita meninggal. Maka untuk mempermudah diri kita menghadap Allah, maka kita buang jauh-jauh sifat-sifat atau penyakit-penyakit yang bersarang di hati itu. Selanjutnya apa? Meyakini semua yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, baik pada diri kita ataupun pada orang lain, maka itu semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Baik anak-anak Ustaz semuanya, itulah materi kita hari ini. Dan terakhir, mudah-mudahan kita paham, dan silahkan nanti dicatat mana yang perlu. Pesan Ustaz terakhir dalam pertemuan kali ini atau bab kali ini adalah ibadah sholat 5 waktu tetap dijaga, jangan sampai lalai. Kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita bersama. Aku qouli hadza, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.